kita lanjutkan perjuangan, kita harus bangun dan bergerak kembali. Jadi kalau ada penistaan agama, itu tentu harus diproses dan ditindaklanjuti dan harus ditindak. Siapapun yang melakukan itu rule of law-nya begitu. Bangsa Bimo semua segera rapatkan barisan dengan teman-teman TNI lagi. Ketika negara membutuhkan, rakyat membutuhkan, tidak hadir. Dan sekali lagi, negara tidak boleh kalah. Saya juga tidak memberikan toleransi pada siapapun juga yang akan mengganggu keamanan dan yang mengganggu persatuan negara yang amat kita cintai ini. Yang penjarakan berencana, yang dibuatkan penjara, Justru ulama yang sampai saat ini yang berjuang membela Pancasila, membela ketuhanan Maha Esa, yang harga mati Pancasila itu nggak boleh dinistakan. Nah, Indonesia ini sudah menjadi surga buat Indonesia, ini sudah darurat karena semuanya udah ketarik. Menterinya ketarik, kasatnya ketarik. Jadi hari ini sebenarnya selesai. Kalau Ismail Yusanto sebagai jubir dari HTI umumkan kepung istana, kepung DPR, selesai. Asiklah ini begundal provokator. Negara saat ini tidak akan lagi bermain-main dengan kelompok-kelompok radikal dan ekstrim. Sudah terlalu lama negara ini diteror oleh kelompok-kelompok pemecah belah bangsa. Mereka sudah lama menyebarkan ketakutan dan kebencian. Untuk waktu yang lama, rakyat berharap negara hadir untuk mencegah kehancuran Indonesia. Menantu Habib Rizik jadi ketum FPI baru, Mahfud MD bilang begini. Menantu Habib Rizik Syihab, Habib Muhammad bin Hussein Alatas, diperkenalkan sebagai Ketua Umum Front Persaudaraan Islam yang bisa disingkat FPI. Menko Polhukam Mahfud MD pun buka suara terkait kemunculan FPI baru setelah pemerintah melarang Front Pembela Islam FPI. Mahfud awalnya berbicara soal FPI ada bermacam-macam. Dia menyebut bisa saja FPI merupakan singkatan dari Forum Perempuan Islam ataupun Front Pencaksilat Ilmuwan. FPI itu ada bermacam-macam. Ada Forum Perempuan Islam, ada Forum Perjuangan Intelektual, ada Forum Pertukaran Ide, ada Front Pencaksilat Ilmuwan. Itu sama saja dengan perkumpulan pencinta motor gede atau MOGE atau perkumpulan arisan, silakan saja. Ujar Mahfud kepada Detikcom pada Sabtu 26 Maret 2022. Mahfud mengatakan tak ada masalah terkait keberadaan suatu perkumpulan asalkan tidak melanggar hukum. Yang penting tidak melanggar hukum, siapapun boleh membuat perkumpulan-perkumpulan, ujarnya. Dia juga mengatakan FPI yang baru itu boleh saja beraktivitas, asalkan, kata Mahfud, para pengurus organisasinya tidak mendaftarkan FPI baru itu dengan nama dan simbol yang sama seperti organisasi yang telah dilarang pemerintah. Ya boleh saja kan tidak mendaftar ke Kumhan dengan nama dan simbol yang sama. Tapi kalau menggunakan nama dan simbol-simbol organisasi yang sudah dilarang itu melanggar hukum. Saya juga sering ikut forum pendalaman ilmu, ucapnya. Sebelumnya Habib Muhammad bin Hussein Alatas ikut dalam demonstrasi PA212 di kawasan Patung Kuda. Wasekjen PA212 Novel Bamukmin kemudian memperkenalkan Habib Muhammad bin Hussein bin Alatas sebagai Ketum Front Persaudaraan Islam yang baru. Ada Ketum PA212, alhamdulillah hadir juga di tengah kita Ketum Front Persaudaraan Islam yang baru, Habib Muhammad bin Hussein Alatas. Nanti juga akan ada tokoh lain hadir, katanya pada Jumat 25 Maret. Front Persaudaraan Islam FPI menggelar kegiatan deklarasi yang kemudian memicu kerumunan di Kabupaten Bandung Barat KBB pada Minggu 5 September lalu. Kegiatan itu direkam dalam sebuah video dokumentasi dan tersebar di media sosial. Dalam video yang beredar terlihat puluhan orang berkumpul di dalam sebuah ruangan dan menyuarakan deklarasi organisasi masyarakat keagamaan tersebut menggunakan pengeras suara dengan dipandu oleh seseorang. Deklarasi Front Persaudaraan Islam se-Jawa Barat. Ucap seseorang menggunakan pengeras suara sebagaimana terdengar dalam rekaman video yang dikutip pada Kamis. Tergabung dalam Dewan Pimpinan Wilayah DPW, Dewan Pimpinan Cabang DPC, dan Dewan Pimpinan Daerah DPD FPI yang tergabung dalam deklarasi tersebut. Serta kata dia, turut serta juga sejumlah ulama, habib, dan aktivis di Jawa Barat. Untuk membela agama, bangsa, dan negara kesatuan Republik Indonesia dengan nama Front Persaudaraan Islam Jawa Barat dengan lambang dan ketentuan yang akan diberitahukan kemudian, tambahnya. Kegiatan itu dibenarkan oleh anggota tim advokasi Front Persaudaraan Islam yang juga mantan Wakil Sekretaris Umum Wasekum FPI, Aziz Yanuar. Dia menjelaskan bahwa kegiatan tersebut tak hanya dilakukan di Kabupaten Bandung Barat.
Namun, Aziz belum memberi rincian lebih lanjut mengenai daerah-daerah yang sudah melakukan deklarasi pendirian FPI baru tersebut. Mereka juga terlihat tidak memakai masker yang merupakan salah satu protokol dalam masa pandemi COVID-19 saat ini. Setelah selesai membacakan deklarasi, umat yang berada dalam ruangan kemudian menyerukan pekik takbir secara beriringan. Aziz mengaku tak bisa berkomentar banyak terkait penerapan prokes dalam kegiatan deklarasi tersebut dengan alasan tidak hadir di lokasi. Hanya saja ia membandingkan kerumunan tersebut dengan sejumlah kegiatan-kegiatan yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo yang juga menimbulkan kerumunan. Itu juga kerumunan gak jaga jarak dan gak pakai masker bang. Gak masalah juga, tandasnya, sambil melampirkan tautan pemberitaan terkait kegiatan Presiden. Front Persaudaraan Islam merupakan ormas baru yang diisi oleh sejumlah ex-petinggi Ormas Front Pembela Islam FPI. Kelompok itu sebelumnya dibubarkan oleh pemerintah RI pada akhir Desember 2020 lalu. Pemerintah menetapkan organisasi FPI besutan Rizik Syihab itu sebagai organisasi terlarang. Diketahui sejumlah konkar Presiden memicu kerumunan massa akibat pembagian paket sembako hingga kaos. Pihak istana mengklaim ini terjadi karena karisma Jokowi.